Hai semuanya, thank you yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Di video kali ini gue mau membahas teori konspirasi lagi mengenai girl band K-pop yang lagi naik daun banget di 2 tahun belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Blackpink. Sekarang siapa sih yang nggak tahu sama Blackpink ini? Dari anak kecil sampai orang tua semuanya tahu Blackpink. Dari orang yang basicnya nggak dengerin lagu K-pop, tapi kalau ditanya, kamu tahu Blackpink nggak? Pasti jawabannya tahu, apalagi sejak kemunculannya di salah satu iklan e-commerce di Indonesia, kita sebut aja lah ya brandnya Shopee. Dan waktu itu dia sempat kayak manggung gitu di acara Shopee yang mana itu membuat nama Blackpink benar-benar besar banget di Indonesia sendiri karena disiarkan di TV nasional. Nah, makin tinggi dan kesuksesan seorang artis pastilah juga makin banyak gosip dan berita yang akan beredar di luar sana. Jadi itu kemarin gue sempat ngebahas mengenai boyband BTS, yaitu boyband Korea juga, yang mana tanggapannya tuh banyak banget yang komen macam-macam ini itu kocak banget. Yang menurut gue mereka itu belum tahu apa sebenarnya definisi dari teori konspirasi sendiri. Yang mana semuanya itu masih menjadi opini atau dugaan saja, bukan plek-ketiplek, itulah fakta yang sebenarnya. Nah, jadi kemarin kan ini ada satu boyband BTS dari Korea juga deh pokoknya yang diisukan masuk ke dalam Illuminati karena mereka itu udah berhasil go internasional. Dalam hal ini, sekarang girl band si Blackpink ini dikabarkan juga masuk ke Illuminati karena mereka go internasional juga. Jadi pokoknya semua yang go internasional itu langsung dicap Illuminati gitu kayaknya. Tetapi sebelumnya balik lagi di sini buat kalian yang nggak ngerti K-pop-K-popan jangan khawatir karena seperti biasa gue bakal ngebahasnya secara general. Jadi anggap aja kita ini lagi ngebahas artis luar negeri ya. Ya Korea Selatan juga luar negeri sih emang. Jadi Blackpink ini sendiri adalah sebuah girl band dari Korea Selatan yang berisikan 4 member yang ada namanya itu Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa. Mereka memulai debutnya atau manggung secara resmi di depan publik itu di tanggal 8 Agustus 2016. Jadi udah sekitar baru 3 tahunan lah ya sampai hari ini berarti. Dan lagu pertama mereka itu berjudul Boombayah. 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 Lagu Boombayah itu terkenal memang di Korea, tapi di sini kita membahas bagaimana girl band yang baru berumur 3 tahun tapi langsung bisa melejit dan dikenal di seluruh dunia. Yang ini tuh merupakan sejarah baru dari industri K-pop di Korea Selatan. Dimulai dari tahun 2018 kemarin yang mana lagu mereka yang berjudul Dududu itu meledak dan melambungkan nama Blackpink ini yang tadinya memang sudah besar di kalangan K-popers tapi sekarang itu merambah lagi ke semua penikmat musik dunia. Konsep girl band yang unik dimana jauh dari kesan girly dan kayak imut-imut gitu yang mana itu merupakan image dari girl band K-pop kebanyakan. Blackpink dianggap sebagai perwakilan dari emansipasi wanita yang mandiri dan modern. Blackpink ini dibentuk atas naungan dari agensi YG Entertainment. Jadi ceritanya nih, kabar Illuminati-Illuminatian ini tuh bukan sesuatu yang baru untuk artis-artis dari YG Entertainment. Karena para seniornya, jadi itu ada kayak girl band dan boy band dulu sebelum Blackpink di atas naungan YG Entertainment, namanya itu Big Bang dan 21. Itu juga sempat diisukan dengan berita Illuminati yang mana di beberapa video klipnya itu menerapkan simbol-simbol yang berbau Illuminati. Tapi di sini kita bukan mau membahas mereka, kita di sini mau membahas Blackpink biar lebih fokus. Nah, makanya setelah Blackpink ini keluar dan lagu yang paling hitsnya itu Dududu muncul, langsung deh dikait-kaitkan juga dengan Illuminati. Jadi pada video klip Dududu ini terdapat salah satu scene di mana personil mereka itu Jennie duduk di sebuah kursi gitu di atas lantai yang bermotifkan papan catur. Di sini banyak beranggapan bahwa corak dari papan catur tersebut itu mengisyaratkan sebuah simbol dari Illuminati. Corak hitam dan putih pada lantai itu dalam Illuminati sering dijadikan sebagai ruangan untuk ritual-ritual dan semacamnya. Maka dari itu dikabarkan bahwa corak hitam dan putih yang menyerupai papan catur ini itu sering digunakan pada kantor-kantor Freemason di seluruh dunia. Jadi Freemason itu sendiri adalah sebuah organisasi Illuminati yang tersebar di seluruh dunia. Jadi katanya kalau kantornya Freemason itu pasti lantainya hitam dan putih kayak papan catur. Kenapa nggak ada angin nggak ada hujan? Tahu-tahu video klip Dududu ini dibilang papan caturnya itu menganut simbol dari Illuminati. Karena kebetulan di video klip beberapa artis Hollywood seperti Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, ataupun Katy Perry, mereka di beberapa scene-nya itu juga terdapat
terdapat ruangan atau corak-corak hitam putih seperti catur, yang mana artis-artis tadi itu adalah nama-nama lama yang sudah diisukan memang bergabung dengan Illuminati. Tapi menurut gue kalau hal ini tuh agak sedikit maksa sih kalau masalah si papan catur corak hitam dan putih, karena menurut gue motif papan catur atau motif hitam dan putih ini sebuah motif yang common atau umum nggak sih? Kayak semuanya itu kita juga sering banget memakai motif-motif papan catur. Legging ada yang motif papan catur, baju ada yang motif papan catur, jilbab di Tanah Abang juga ada yang motif papan catur. Berarti ibu-ibu di Tanah Abang itu Illuminati. Kalau untuk yang part ini sih nggak masuk ke dalam otak gue sih, tapi kita next aja. Setelah kesuksesan lagu Dududu, Blackpink ini bekerja sama dengan label rekaman internasional yang bernama Interscope Records di Amerika. Dari sinilah dugaan dan kejulitan dari netizen itu memuncak karena diketahui artis-artis yang tergabung dalam Interscope Records ini diantaranya adalah Lady Gaga, Eminem, Imagine Dragons, Katy Perry, Billie Eilish, dan beberapa nama-nama artis besar lainnya yang memang dikabarkan sudah lama masuk ke dalam Illuminati. Dan lagi salah satu band yang ada di dalam Interscope Records itu kan Imagine Dragons nih. Salah satu personel dari Imagine Dragons yaitu Dan Reynolds yang merupakan vokalisnya itu pernah mengupload sebuah video di sosial medianya dia tentang pengakuannya masuk ke dalam Illuminati. The Illuminati's real. I'm a member. It's how Imagine Dragons got famous. I'm tired of the politics. It puts me at great risk putting this out here and telling you guys this, but I believe in full honesty, and Beyonce is not talking Chris Martin. Nobody's saying a word. So there it is. There. All the details as quick as I can. The president, Elon Musk, vice president, Harry Styles, treasurer, Beyonce, Taylor Swift is historian, and that's all I know. Kalau dari videonya sih kelihatannya Dan Reynolds ini lagi agak sedikit tipsy dan kecapean gitu ya mukanya. Yang mana biasanya kalau orang mabok itu either dia berkata halu atau dia berkata sejujur-jujurnya. Kalau lihat dari videonya, apa kalian percaya? Oke, setelah Blackpink bergabung dengan Interscope Records, mereka berhasil mengembangkan sayap mereka di pasar Amerika. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan penyanyi Dua Lipa dengan lagunya Kiss and Make Up. Sampai Blackpink ini juga mengisi acara-acara populer di Amerika sana, yaitu kayak The Late Late Show, Good Morning America, dan The Late Show with Stephen Colbert. Dan juga di tahun ini, Blackpink menjadi salah satu wanita artis Asia pertama yang menjadi pengisi acara dalam line-up festival musik populer yaitu Coachella. Jadi tahun ini tuh bener-bener nama Blackpink sedang gede-gedenya dan bersinar terang ya. Melihat animo dan popularitas Blackpink yang lagi gede-gedenya banget ini, YG Entertainment pun gak mau cuman nyanyain aja. Mereka pun merilis lagu Blackpink yang terbaru yaitu Kill This Love yang langsung populer dan merajai tangga lagu. Tetapi lagi-lagi di dalam video klip Kill This Love ini, banyak yang beranggapan ada simbol-simbol Illuminati yang tersirat dan tersembunyi. Dan berikut diantaranya. Di awal scene ada Jennie dengan background angsa berwarna hitam dan putih. Yang balik lagi seperti di video klip sebelumnya, yaitu ada papan catur yang merepresentasikan warna hitam dan putih yang merupakan simbol dari Illuminati. Well, nggak tahu ya, tapi menurut gue ini agak sedikit maksa, karena setahu gue metafor angsa itu adalah perwujudan dari lambang cinta, dan emang ada istilah Black Swan itu yang merupakan bagian atau sisi jahat dari kebaikan manusia. Jadi menurut gue ini cuma kayak kiasan aja sih, kayak semacam yin dan yang gitu. Lanjut ke scene, ada yang namanya member Lisa itu mendobrak pintu. Nah tapi sebelum mendobrak pintu itu, ada adegan di mana dia kayak ngintip pintu dengan mata satunya, yang itu diibaratkan sebagai simbol Illuminati, yaitu mata satu. Tapi lagi-lagi ini agak nggak masuk otak gue sih, karena scene itu kayak cepet banget, dimana yang member yang namanya Lisa itu dia kayak ngintip dulu memang di balik pintu lalu langsung dobrak. Beda ceritanya kalau si Lisa ini nyanyinya dari balik pintu dengan ngintip mata satu, terus tapi pintunya nggak dibuka-buka nih ceritanya, terus tapi dia tetap nyanyi begini terus. Oke lah, itu bisa disangkut pautkan dengan Illuminati, tapi kan ini cuma kayak ngintip terus dobrak gitu, kayak maksa sih. Kalau kayak gitu ceritanya Abah Jaja Miharja juga Illuminati dong. Apaan tuh? Apaan tuh? Lanjut ke scene berikutnya, ada member yang namanya Jisoo. Nah, di sini gue baru agak sedikit terkejut karena di mana ada siluet dari adegan tersebut yang membentuk sebuah simbol atau bentuk mata satu. Yang tadinya nih gue udah berkali-kali sebenarnya ngeliat video klip Blackpink Kill This Love ini, tapi gue nggak pernah ngeh dan baru ngeh sejak ada pernyataan ini. Kalau kalian gimana nih ngeliat gambar ini?
Dan yang terakhir ada para dancer yang semuanya itu mengangkat tangan berbentuk segitiga seperti ini yang diibaratkan dengan simbol Illuminati, yaitu piramid segitiga. Menurut kalian gimana? Jadi itu beberapa teori konspirasi mengenai girl band Blackpink ini yang diisukan masuk ke dalam Illuminati demi mendulang kesuksesan di pasar internasional. Balik lagi, semua ini hanyalah teori konspirasi, jadi please be smart dan jangan baperan. Dan terlepas dari isu-isu Illuminati ini, para artis dan para idol-idol yang namanya gede-gede itu dibalik semua kesuksesannya pasti ada kerja keras, dan yang nggak mungkin mereka cuma tiduran ongkang-ongkang kaki atau sukses gara-gara katanya masuk Illuminati. So this information just for entertainment dengan kasus mystery things seperti ini, teori konspirasi. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan nantikan kasus-kasus mystery things lainnya di hari Kamis dan Jumat minggu depan. Oke? Dadah!